Baiklah, di sini saya akan uraikan, oke, mungkin bagi teman-teman yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di pinjol-pinjol ini, saya akan uraikan. Dan ini pinjol tidak menurunkan diisi lapangan dan juga tidak pernah menyebarkan data para nasabah. Jadi teman-teman yang ada rawatan di pinjol-pinjol ini tidak usah khawatir lagi atau takut lagi atau cemas lagi, oke, karena mereka tidak pernah menyebarkan data, habis itu tidak pernah menurunkan diisi lapangan ke rumah nasabah semuanya, oke. Jadi simak sampai akhir, siapa tahu pinjol ini ada sama teman-teman yang lagi gagal bayar, oke. Langsung saja kita kembali ke pembahasan. Yang pertama, oke, nama pinjol atau aplikasinya yaitu yang pertama Indossaku, oke. Nah, Indossaku ini teman-teman sudah saya cari informasinya, sudah saya riset, saya tanya ke teman-teman ataupun di grup-grup WhatsApp ataupun di grup-grup Facebook, mereka mengatakan yang ada gagal bayar di Indossaku mereka tidak pernah didatangkan sama DC pinjol ke rumah, apalagi sampai penyebaran data para nasabah. Jadi Indossaku ini teman-teman memang resmi OJK, tetapi sampai saat ini hari ini mereka tidak pernah menyebarkan data para nasabah. Jadi aman yang lagi telat bayar ataupun gagal bayar di Indossaku, oke. Itu yang pertama. Yang selanjutnya nama aplikasi pinjolnya yaitu Pinjamyuk. Nah, ini aplikasi Pinjamyuk ini teman-teman sudah saya cari juga informasinya. Mereka hanya menagih lewat WhatsApp dan juga telepon saja, dan mereka tidak pernah menyebarkan data para nasabah dan juga tidak pernah juga mengatakan ingin datang ke rumah ataupun DC sampai datang ke rumah, itu tidak pernah terjadi di pinjol Pinjamyuk. Jadi teman-teman tidak usah khawatir atau cemas lagi, oke, kalau seandainya ada yang mengatakan Pinjamyuk ini DC lapangan sampai ke rumah atau tidak. Yang pasti informasi yang akuratnya tidak pernah menurunkan DC lapangannya. Jadi aman yang lagi gagal bayar di Pinjamyuk, oke. Lanjut lagi yaitu pinjaman. Nama aplikasinya Pinjamin, oke. Nah, ini bagi teman-teman yang bertanya, Bang, Pinjamin kemarin ada nggak sih di daerah Jawa Timur? Ada nggak sih di wilayah Jakarta? Saya katakan Pinjamin, oke, sampai hari ini detik ini belum pernah menurunkan diisi lapangannya. Memang Pinjamin ini agak gencar cara penagihannya. Mereka selalu menelpon karena pinjol ini pinjol baru. Jadi teman-teman yang lagi gagal bayar di Pinjamin, saya rasa aman-aman saja, tidak akan pernah didatangkan sama diisi lapangannya, oke. Tidak usah khawatir lagi atau takut lagi sama aplikasi Pinjamin, oke. Lanjut lagi yaitu nama aplikasinya yaitu Solusiku. Nah, ini Solusiku, oke. Memang agak baru pernah pinjol ini, tetapi saya katakan mereka sangat gencar menayangkan iklan di mana-mana dan mereka sangat-sangat agresif, oke, cara penagihannya. Tetapi sampai hari ini tidak menurunkan diisi lapangannya juga, apalagi sampai menyebarkan data para nasabah. Saya gali informasinya di grup-grup WhatsApp kemarin, tidak ada yang didatangkan sama DC pinjol Solusiku. Jadi aman, oke, yang lagi gagal bayar di Solusiku, oke. Lanjut lagi, oke. Yang selanjutnya yaitu nama aplikasinya yaitu Uangmi. Nah, ini Uangmi banyak sekali, oke, pertanyaan dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengatakan kalau Uangmi ini ada di lapangannya. Ada yang mengatakan pernah menyebarkan data para nasabah, oke. Itu hanyalah berita hoax atau berita hoax, oke. Karena sudah saya cari informasinya, Uangmi itu tidak berani menyebarkan data para nasabah karena dia sudah lama berdiri, teman-teman, sudah mendapatkan izin dari OJK sudah lama, dan mereka tidak akan pernah berani menyebarkan data para nasabah, dan mereka juga tidak pernah menurunkan diisi lapangannya. Jadi teman-teman yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di Uangmi, saya katakan aman, oke, tidak usah cemas lagi atau khawatir lagi, oke. Itu Uangmi, oke. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Pinplus. Nah, ini Pinplus juga seperti itu, oke. Kemarin ada juga pertanyaan, Bang, katanya Pinplus ini sudah sampai ke daerah Bali, bahkan sampai ke daerah Medan, oke. Saya katakan, oke, mereka itu cara mereka menggertak supaya Anda cepat membayar, tetapi nyatanya, oke, sebenarnya tidak pernah Pinplus menurunkan diisi lapangannya, apalagi sampai ke rumah-rumah, apalagi sampai menyebarkan data para nasabah. Mereka tidak akan berani. Mereka tahu, oke, konsekuensinya, resikonya kalau seandainya sampai menyebarkan data para nasabah, Pinplus bisa dicabut izinnya sama pihak OJK. Jadi teman-teman tidak usah khawatir lagi, takut lagi atau cemas lagi, oke. Pinjol Pinplus aman kalau lagi gagal bayar ataupun telat bayar, oke. Itu Pinplus. Selanjutnya yaitu aplikasi 360 Kredi. Nah, ini 36 Kredi juga teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu dengan 360 Kredi? Ini banyak sekali, oke, iklan di mana-mana, gencar sekali. Tetapi sampai hari ini detik ini belum pernah 360 Kredi menurunkan DC-DC-nya ke rumah-rumah nasabah, apalagi sampai penyebaran data ke media sosial orang. Itu sangat beresiko, oke. Mereka bisa dicabut izinnya kalau seandainya laporan para nasabah sangat banyak, kalau seandainya mereka menyebarkan data para nasabah, oke. Jadi yang lagi gagal bayar di 360 Kredi saya katakan aman, oke. Itu 360 Kredi. Lanjut lagi, oke, nama aplikasinya yaitu Modal Nasional. Biasa kita singkat yaitu Monas. Nah, ini banyak juga pertanyaan, Bang, informasinya Modal Nasional sudah menurunkan DC-nya 2025 ini. Saya katakan hari ini sampai detik ini Modal Nasional atau Monas belum pernah menurunkan DC lapangannya. Jadi tidak usah khawatir kalau seandainya ada berita-berita seperti itu adalah berita hoax atau tidak benar, oke. Jadi yang paling benar mereka tidak menurunkan DC, apalagi sampai penyebaran
penyebaran data. Yang lagi gagal bayar di modal nasional tidak usah cemas lagi atau khawatir lagi, oke? Mereka aman, oke? Seperti itu. Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Uang Indo. Nah, ini baru, oke? Aplikasi ini memang resmi OJK, gencar juga iklan di mana-mana. Tetapi sampai hari ini dan detik ini juga saya gali informasinya, Uang Indo tidak akan pernah menurunkan DC lapangannya karena mereka masih baru juga, modalnya masih sedikit, mungkin tidak mampu untuk menurunkan DC lapangannya. Jadi yang lagi gagal bayar tidak usah khawatir, mereka penagihannya cuma lewat telepon atau WhatsApp saja, oke? Untuk Uang Indo Anda aman yang lagi gagal bayar atau telat bayar, oke? Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Dana Rupiah. Nah, ini Dana Rupiah juga seperti itu teman-teman, oke? Ada yang mengatakan pernah didatangkan sama DC pinjol. Saya tidak meyakinkan mereka benar-benar didatangkan karena sudah saya hampir banyak yang ada nasabah di uang dan di Dana Rupiah. Saya tanya mereka tidak pernah, oke, menagih sampai ke rumah-rumah, apalagi sampai penyebaran data para nasabah tidak pernah. Tetapi penagihannya memang sangat gencar lewat telepon ataupun WhatsApp, itu sangat ramai karena Dana Rupiah ini cuma modalnya lewat via digital, itu cara penagihannya. Jadi yang lagi gagal bayar, telat bayar harus kuat saja mentalnya. Tetapi untuk amannya dari DC lapangan aman sekali, oke? Untuk Dana Rupiah, oke? Tidak usah khawatir lagi, oke? Nah, yang terakhir nomor 11 yaitu nama aplikasinya Uwatas. Nah, ini Uwatas teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu Uwatas? Peminjamnya sudah lumayan banyak dan sudah berdiri sudah lumayan banyak juga, dan resmi OJK tentunya. Oke, resmi OJK, siapa sih yang seandainya ada resmi OJK mereka tidak akan berani, oke teman-teman. Siapa yang nggak tahu pinjol Uwatas, oke? Dari Facebook, YouTube, apapun mereka gencar sekali mengiklankan nama aplikasinya. Tetapi sampai hari ini mereka belum pernah menurunkan DC lapangan, apalagi sampai menyebarkan data para nasabah, mereka tidak berani. Kenapa? Sampai mereka banyak aduan dari masyarakat, mereka menyebarkan data para nasabah, mereka bisa dicabut izinnya langsung sama pihak OJK. Jadi tidak akan pernah berani pinjol-pinjol yang resmi OJK teman-teman, kalau seandainya takut dengan penyebaran data teman-teman. Mereka hanya menagih lewat HP, lewat telepon ataupun lewat email, oke? Itu saja, selebihnya tidak ada. Tidak usah Anda cemaskan kalau lagi gagal bayar di pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi, karena mereka itu hanya penagihannya gencar saja, memang gencar. Tetapi kalau seandainya ada gertakan datang ke rumah ataupun DC lapangan datang ke rumah ataupun ingin menyebarkan data para nasabah, itu cara mereka menakut-nakuti para nasabah. Intinya, poinnya, oke, mereka tidak pernah menurunkan DC, apalagi sampai menyebarkan data para nasabah. Jadi aman, tentram. Yang paling penting Anda harus fokus kerja, fokus dengan pekerjaan Anda hari ini. Siapa tahu ada rezeki lebih dan Anda bisa melunaskan pinjol-pinjol Anda sekarang, dan Anda tidak tergantung lagi sama yang namanya pinjaman online, oke? Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Kalau seandainya banyak bertanya lagi, Bang, pinjol ini ada DC lapangan atau tidak? Bang, pinjol ini ada menyebarkan data atau tidak? Sebenarnya itu semuanya cara mereka menagih, oke? DC pinjol itu menurunkan kata-kata kepada para nasabah supaya terbawa emosi ataupun mereka bisa bayar walaupun gali lubang tutup lubang, mereka tidak peduli. Yang penting Anda melunaskan hutang-hutang mereka. Itu saja inti poin dari trik dari para DC pinjol. Jadi tidak usah Anda cemas lagi atau lagi pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi itu tidak menurunkan DC dan juga tidak menyebarkan data para nasabah. Jadi aman yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar, oke? Jadi saya kira itu teman-teman, oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf, oke? Berjumpa lagi esok hari, terima kasih.